Oke, adik-adik, satu bagian lagi kasus khusus pada perhitungan teorema Pitagoras di segitiga siku-siku ya. Nah, kita akan bahas yang bentuknya akar. Nah, kalau untuk yang bilangannya melibatkan bentuk akar gitu ya, ini memang nanti pelajarannya akan sangat membantu gitu ya di materi eh, tingkat menengah atas gitu ya. Ya salah satunya dimensi 3 atau tentang bangun ruang gitu ya. Nah, oke, untuk perhitungannya seperti apa, kita akan bahas langsung dalam dua bentuk ya. Jadi untuk bentuk pertama gitu, untuk nanti sisi alas sama sisi tingginya itu diketahui. Nanti yang akan kita cari adalah bentuk atau dari nilai sisi miringnya gitu ya. Jadi kalau bentuknya A akar B alasnya, tingginya adalah A kali akar C, maka nanti sisi miringnya bisa dicari dengan A kali akar dari B tambah C, gitu ya. Jadi kalau bilangan bulatnya sama nih, atau bilangan nanti pecahan boleh ya A-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti bentuk-bentuk akarnya ini yang nanti tinggal dijumlahkan tanpa harus menghitung dengan bentuk kuadrat atau rumus teorema Pitagoras, gitu ya. Oke, contoh nih kita akan bahas dari soal nomor 1. Alasnya 2 akar 5. Tingginya 2 akar 6. Ya, yang ditanya ini sisi miringnya nih. Nah, miringnya tadi gimana? A kalikan akar B tambah C. Kita lihat A-nya 2, di sini 2 sama ya. Harus sama dulu, gitu ya. Nah, udah sisi miringnya nih. Berarti sisi miring adalah 2, A-nya kalikan akar B sama C-nya masing-masing 5 dan 6. Jadi 5 ditambah 6, gitu. Berarti jawabannya adalah 2 dikali akar 11. Gitu ya. Oke, adik-adik. Jelas ya? Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Masih yang ditanyakan adalah sisi miring. Oke, kita lihat A-nya sama-sama 3, B sama C-nya 2 sama 6 ya, seperti itu. Maka sisi miring langsung saja kita hitung 3 dikali akar 6 ditambah 2. Nah, adik-adik bisa lihat 6 tambah 2 itu akar 8 ya. Nah, akar 8, ya mungkin kalau adik-adik sudah tahu itu jawabannya boleh langsung gitu ya, 2 akar 2. Atau mungkin kalau agak lupa boleh ditulis seperti ini. Akar 8 adalah akar 4 dikali akar 2. Gitu. Oke, jelas ya. Akar 4 berapa nih? Akar 4 adalah 2. Jadi 2 kali 3, 6. Jadi sisi miringnya boleh ditulis 6 akar 2. Gitu ya. Oke. Nah, adik-adik, seperti itu cara menghitung sisi miring gitu ya. Kalau sisi alas dan sisi tingginya adalah perkalian bilangan bulat atau boleh pecahan juga gitu ya, pecahan biasa dikali bentuk akar gitu ya. Nanti hasilnya adalah A juga atau bilangan bulatnya atau bilangan pecahannya dikali akarnya itu adalah penjumlahan akar yang ada di dalam alas sama akar yang ada di dalam sisi tinggi gitu ya, seperti itu. Oke, adik-adik, kita lihat ke bentuk berikutnya atau bagian berikutnya. Nah, di sini nanti yang diketahui adalah sisi miring. Gitu ya, ya dalam bentuk bilangan dikali akar gitu ya. Bilangannya nanti boleh bulat, boleh pecahan gitu ya. Nah, nanti di sini diketahui alas atau boleh tinggi ya sebetulnya ya, nggak masalah. Di sini yang kakak tulis adalah alasnya gitu ya, tapi boleh nanti mencari tinggi. Terus mencari tinggi atau nanti alasnya gimana? Nanti sama A kali akar gitu ya, A kali akar. Akarnya apa nih? Ya udah, yang sisi miring nih, C berarti. Dikurangi yang alasnya atau tingginya nanti ya, B gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, adik-adik coba kita lihat di soal pertama, contoh soal pertama untuk bentuk kasus khusus ini gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini tingginya. Diketahui miringnya 3 akar 7, alasnya 3 akar 5. Nah, tingginya bagaimana? Nah, langsung lakukan perhitungan 3 kali akar. Nah, lihat yang sisi miring berapa akarnya? 7 ya. Kurangi yang alasnya berapa? 5. Jadi 7 kurang 5. Ya, 3-nya udah sama nih. Gitu ya, 3. Oke, berarti ini 3, 7 kurang 5 berapa? 2. Berarti 3 kali akar 2. Seperti itu. Oke, jelas ya adik-adik? Nah, sekarang nih, yang soal nomor 2. Gitu ya. Nah, yang ini nih, gimana kita menyelesaikannya? Kok ini nggak ada bentuk akar ya? Yang ini sih udah benar soalnya 5 kali 5. Nah, adik-adik bisa jadi ya, bentuk akar itu tidak harus selalu tertulis di dalam soal gitu ya. Bisa saja dia tersembunyi begitu ya, seperti soal ini. 5 akar 5 jelas ya ada akarnya. Nah, yang 5 ini
kok 5 nggak ada akarnya? Ada dia. Nah, adanya dari mana? Kita ingat lagi. Nah, kita coret-coret dulu nih. 5 itu kan apa? 5 dikali 1. Nah, adik-adik masih ingat? 1 itu apa? Akar 1 ya? Sama dengan akar 1. Jadi 5 kali 1 sama saja 5 kali akar 1. Nah, seperti itu. Oke. Jelas ya adik-adik ya? Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana menghitung alasnya. Nah, di sini alasnya yang ditanyakan ya, di sini tinggi diketahui. Ya, sisi miringnya kan udah ada tuh 5 akar 5. Berarti langsung saja ya. Alas adalah di sini 5 kali ya, 5 kali 5 kali ya sudah 5 kali akar. Hati-hati, miringnya akarnya berapa? 5 dikurangi yang di sini tinggi ya. Tingginya akarnya berapa? 1 ya. Oke, jadi 5 kurang 1. Jadi 5 dikali akar 5 kurang 1 berapa? 4. Gitu ya. Oke, akar 4 tahu ya adik-adik nilainya ini 2. Jadi 5 kali 2 yaitu 10. Berarti panjang sisi alasnya adalah 10. Seperti itu. Oke, adik-adik. Nah, seperti itu ya kasus khusus di bagian kedua gitu ya, yang melibatkan bentuk akar di dalam sisi-sisi segitiganya gitu ya. Lalu bilangan bulatnya atau bilangan pecahannya itu adalah bilangan yang sama gitu. Oke, nah mungkin kita perlu deh nambah satu soal lagi. Kita masih kasus khusus yang melibatkan bentuk akar ya. Nah, kita coba saja diketahui deh sisi miringnya, misalkan katakanlah dia nilainya 16 begitu ya. Kemudian di sini berapa ya? 8 deh gitu ya. Nah, adik-adik yang ditanyakan adalah sisi tingginya. Nah, ini mungkin agak mirip-mirip seperti soal nomor 2 yang ini ya. Oh, ini nggak ada akarnya nih, nggak bisa pakai kasus seperti ini gitu ya. Oh, nggak ada akarnya. Tapi bisa kita lihat gitu ya, bentuk akarnya. Kalau 8 itu kan apa? 8 kali 1 ya. Nah, 8 kali 1. 1 itu kan akar 1, berarti ini 8 kali akar 1 gitu ya. 16 itu apa? 8 dikali 2. Nah, hati-hati jangan nulis akar 2, tapi 2 dulu gitu ya. 2 itu akar berapa? Akar 4 gitu ya. Jadi 8 akar 4. Nah, muncul ya. Akarnya muncul, kebetulan ini sama juga 8 gitu ya. A-nya sama 8. Ya sudah, yang dicari tinggi nih. Kalau mencari tinggi tadi apa? Dikurang ya, yang miring kurangi dengan yang alas tentunya gitu ya. Jadi 8 kali akar yang miring 4, alasnya 1 tadi ya. Oke, 4 kurang 1, 3 tuh. Berarti tingginya adalah 8 akar 3, seperti itu. Oke, nah adik-adik, seperti itu ya kasus-kasus khusus yang ada di perhitungan teorema Pitagoras. Nah, untuk kasus kedua ini sekali lagi kakak ingatkan ini akan sangat membantu buat adik-adik nanti yang berada di tingkat menengah atas atau SMA atau MA atau SMK gitu ya. Oke. Nah, jadi silahkan nanti adik-adik gunakan kasus khusus ini di dalam teorema Pitagoras perhitungan di segitiga yang siku-siku gitu ya untuk meringkas atau memudahkan perhitungannya. Oke, adik-adik, sekian dari kakak. Semoga bermanfaat pembahasannya gitu ya. Jangan lupa silahkan di-share ke teman-temannya supaya tahu nih ada cara ringkas-ringkas gitu ya, cara-cara yang ringkas dalam perhitungan matematika, salah satunya teorema Pitagoras ini gitu ya. Nah, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari pembelajaran oleh Jawara Matematika gitu ya, silahkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya di YouTube kalian gitu ya. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Semoga bermanfaat.